Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zayata Lutfi Alawiyah dengan NPM 232170016 dari kelas B. Nah, di sini saya akan menyampaikan pematerian mengenai perairan laut dan pemanfaatan sumber daya hasil laut. Nah, adapun untuk tujuan dan manfaat dari kita mempelajari mengenai materi tentang perairan laut dan pemanfaatan sumber daya hasil laut adalah supaya membantu kita memahami jenis dan manfaat laut bagi kehidupan. Nah, terutama laut Indonesia yang kaya akan sumber daya yang harus dimanfaatkan secara optimal. Dengan belajar ini, kita jadi lebih mengetahui betapa kayanya Laut Indonesia, sadar akan pentingnya menjaga ekosistem laut, bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari seperti makan ikan atau berwisata, serta belajar untuk memanfaatkan laut secara bijak dan berkelanjutan. Nah, teman-teman, perairan laut itu apa sih? Jadi, perairan laut itu adalah seluruh bagian air asin yang sangat luas dan menutupi sebagian besar permukaan bumi dan memiliki kadar garam yang tinggi. Nah, jadi perairan laut ini memang memiliki perbedaan gitu dengan perairan seperti biasanya, di mana biasanya kan air tawar memang tidak berasa. Nah, sedangkan perairan laut ini merupakan air asin yang sangat luas gitu, yang cakupannya hampir menutupi sebagian besar permukaan bumi. Nah, di sini Indonesia disebut negara maritim. Kok bisa? Kenapa ya kira-kira Indonesia disebut negara maritim? Nah, next. Nah, betul sekali. Jadi, kenapa gitu negara Indonesia ini disebut sebagai negara maritim? Karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan, menjadikannya negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai yang panjang, kekayaan sumber daya laut yang melimpah, dan sejarah budaya bahari yang kuat. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya, dapat dilihat di gambar Indonesia ini memang terdiri dari banyak sekali pulau dan juga memiliki perairan laut yang sangat luas sehingga wajar saja jika Indonesia termasuk ke dalam kategori sebagai negara maritim. Nah, contoh laut di Indonesia seperti Laut Jawa, Laut Banda, Laut Flores, dan juga ada Laut Arafuru. Nah, selain itu, laut juga diklasifikasikan menjadi beberapa gitu. Nah, di sini ada klasifikasi laut berdasarkan letaknya. Yang pertama ada laut tepi, yaitu laut yang berada di tepi benua dan dipisahkan dari samudra oleh pulau atau deretan pulau. Kemudian ada juga laut tengah, yaitu laut yang berada di antara benua dan dipisahkan dari samudra oleh daratan atau pulau. Dan juga laut pedalaman, yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Nah, jadi ada tiga ya klasifikasi laut berdasarkan letaknya. Ada laut tepi, laut tengah, dan juga laut pedalaman. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ada gambar Indonesia gitu, mencontohkan ya Laut Cina Selatan ini merupakan laut tepi. Kenapa? Karena Laut Cina Selatan ini berada di tepi benua gitu. Kemudian Laut Jawa ini termasuk ke dalam laut pedalaman karena lautnya terletak yang berada di dalam Indonesia gitu, dikelilingi oleh daratan. Sedangkan Laut Banda ini merupakan laut tengah karena posisinya yang terletak di tengah-tengah sebuah negara seperti itu. Kemudian pemanfaatan sumber daya laut. Nah, laut ini pastinya menghasilkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan gitu oleh kita semua. Adapun sumber daya laut ini dikategorikan menjadi tiga jenis. Yang pertama ada sumber daya hayati. Jadi sumber daya hayati ini merupakan sumber daya yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti perikanan, rumput laut, kerang dan tiram, dan juga terumbu karang. Nah, dari beberapa yang tadi telah disebutkan, itu merupakan makhluk hidup gitu. Jadi sumber daya hayati ini memang berasal dari makhluk hidup. Yang kedua ada sumber daya non hayati. Nah, jadi sumber daya non hayati ini berasal dari
benda yang tak hidup atau yang mati gitu. Contohnya seperti garam, minyak bumi dan gas, pasir laut, dan juga mineral. Nah, ini tuh sering sekali dimanfaatkan gitu dan dibutuhkan oleh kita semua. Kemudian ada sumber daya jasa. Sumber daya jasa ini merupakan sumber daya yang dapat menghasilkan nilai ekonomi dan juga dapat dimanfaatkan untuk wisata. Nah, contohnya transportasi laut, dan juga ada wisata bahari, kemudian pembangkit energi. Nah, untuk transportasi laut ini merupakan sumber daya jasa yang masuk ke kategori yang dapat menghasilkan nilai ekonomis gitu. Kemudian ada wisata bahari. Contohnya ya seperti snorkeling, kemudian banyak dan yang lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini ada fakta unik nih teman-teman. Jadi di Indonesia ini terdapat sebuah suku yang sangat dekat kaitannya atau erat kaitannya dengan laut gitu, yaitu suku Bajo. Nah, teman-teman, jadi suku Bajo ini merupakan suku yang ada di Indonesia gitu. Mereka tuh bisa menyelam selama lebih dari sekian menit untuk berburu ikan di laut gitu. Nah, jadi si suku Bajo ini menjadi inspirasi entertainment dunia itu untuk membuat sebuah film yaitu film Avatar. Nah, teman-teman bisa dilihat ini terdapat kesamaan antara suku Bajo dan juga film Avatar. Nah, jadi suku Avatar ini menjadi inspirasi gitu bagi film Avatar The Way of Water. Jadi suku Bajo di Indonesia ini hidup sangat dekat dengan laut, bahkan mampu menyelam lama tanpa alat. Budaya mereka juga unik hingga menjadi inspirasi suku Metkayina dalam film Avatar 2. Jadi laut itu bukan hanya sekedar sumber daya tetapi juga bisa menginspirasi karya seni dunia. Nah, ini untuk profil suku Bajo yang disebut manusia laut ya. Jadi suku Bajo ini ahli memanfaatkan sumber daya laut secara tradisional, hidup bergantung pada laut. Seperti mereka membutuhkan sekali sumber daya seperti perikanan, transportasi, hingga wisata. Nah, contoh nyata masyarakat yang dekat dengan laut sekaligus menghadapi tantangan dan juga menjaga kelestariannya. Nah, hal ini membuktikan bahwa materi ini tuh bukan hanya sekedar teori gitu, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada tebak gambar ya teman-teman. Sebenarnya kita bisa menarik garis lurus gitu, tapi di sini kita sebutkan saja ya. Di sini yang pertama ada gambar pasir. Pasir ini masuk ke sumber daya non-hayati. Kemudian ada garam. Garam juga masuk ke sumber daya non-hayati. Ada ikan. Ikan ini merupakan makhluk hidup gitu. Jadi masuk ke sumber daya hayati. Untuk kapal masuk ke sumber daya jasa karena menghasilkan nilai ekonomis gitu. Untuk rumput laut ini merupakan makhluk hidup jadi masuk ke sumber daya hayati. Terdapat juga snorkeling masuk ke sumber daya jasa gitu. Hal ini karena snorkeling ini merupakan salah satu wisata gitu, sehingga masuk ke sumber daya jasa. Nah, sampailah kita pada kesimpulan, teman-teman. Jadi, laut itu bukan hanya hamparan air asin yang luas, tetapi juga sumber kehidupan. Dengan memahami klasifikasi laut dan manfaatnya secara bijak, kita dapat menjaga keberlanjutan laut untuk generasi yang akan datang. Nah, cukup sekian pematerian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.